Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah-kisah Islam, di episode kali ini kami akan bercerita mengenai kisah Imam Al-Bukhari dan uang 1000 dinar. Namun, sebelum kita simak kisah ini, ada baiknya kita ketahui dahulu seberapa banyak uang 1000 dinar itu. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Maka dikalikan 1000 dinar yaitu 4250 gram. Jika 1 gram emas murni seharga 500.000, maka 1000 dinar hasilnya 2.125 juta. Wow, uang yang sangat banyak sekali. Selanjutnya mari kita simak kisahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Abdussalam Al-Mubarrak dalam kitab Sirah Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Imam Bukhari pernah sekali mengarungi lautan di masa beliau muda untuk menuntut ilmu. Pada waktu itu beliau membawa uang sebanyak 1000 dinar atau 2.125 juta, dan ini merupakan harta yang sangat banyak sekali. Kemudian datanglah kepada beliau seorang lelaki dari awak kapal. Lelaki tersebut menampakkan kecintaan dan kesukaan kepada sang imam. Dia selalu berusaha mendekat dan duduk dengan beliau. Ketika Imam Bukhari melihat kecintaan dan kesetiaan lelaki tersebut dan saking akrabnya, sampai-sampai sang imam memberitahukan kepada lelaki tersebut tentang 1000 dinar yang ia bawa di kapal. Kemudian pada suatu hari lelaki tersebut bangun dari tidurnya, kemudian dia menangis, merobek-robek bajunya dan memukul wajah dan kepalanya. Ketika manusia melihat keadaan lelaki tersebut, maka mereka bingung dan terheran-heran. Mereka mendatanginya dan menanyakan sebab musababnya. Lelaki tersebut akhirnya berkata, "Celakalah aku memiliki kantong yang berisi 1000 dinar, akan tetapi kantong itu lenyap dariku." Maka akhirnya orang-orang mengadakan pemeriksaan satu persatu pada semua penumpang kapal. Di saat seperti itu, Imam Bukhari mengeluarkan kantong dinarnya secara sembunyi-sembunyi, lalu beliau melemparkannya ke laut. Pemeriksaan terus berlangsung sampai ke beliau dan sampai selesai. Akan tetapi para pemeriksa tidak menjumpai apapun. Maka para pemeriksa kembali ke lelaki tersebut dan mencelanya habis-habisan. Ketika orang-orang turun dari kapal, lelaki tersebut mendatangi Imam Bukhari dan berkata, "Wahai Imam, apa yang kamu lakukan dengan kantong dinarmu?" Kemudian Imam Bukhari menjawab, "Aku melemparkannya ke laut." Lelaki tadi berkata, "Wahai Imam, bagaimana engkau bisa bersabar atas hilangnya harta yang banyak darimu?" Imam Bukhari menjawab, "Wahai orang bodoh, sesungguhnya aku telah menghabiskan seluruh umur dan hidupku untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, dan seluruh dunia telah mengetahui kesikohanku dalam meriwayatkan hadis. Maka bagaimana mungkin aku menjadikan diriku menjadi bahan tuduhan sebagai seorang pencuri? Apakah mutiara berharga, yaitu sikoh dalam periwayatan hadis, yang mana aku habiskan untuknya, akan aku korbankan hanya karena uang yang sedikit?" Begitulah jawaban dari sang imam. Masya Allah, semoga Allah senantiasa merahmati Imam Al-Bukhari. Beliau melakukan itu bukan demi nama baik dan harga dirinya, akan tetapi demi menjaga keotentikan agama, karena beliau adalah lambang dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jika sampai beliau tertuduh sebagai pencuri, maka hilanglah nilai validitas hadis yang beliau kumpulkan. Demikianlah sikap waro para ulama. Dunia tidak ada artinya bagi mereka dibandingkan dengan ilmu hadis. Masya Allah. Sahabat muslimku, bagi kamu yang belum mengetahui siapa itu Imam Al-Bukhari, izinkan kami menceritakan sedikit tentang beliau. Imam Bukhari merupakan seorang ahli hadis asal Uzbekistan yang sudah berkiprah di bidangnya sejak usia remaja. Bahkan buku-buku fikih dan hadis karyanya diakui memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya.
Oleh sebab itu, Imam Bukhari dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Sahih Bukhari, kitab koleksi hadis yang ia susun selama 16 tahun. Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 21 Juli 810 Masehi. Tidak lama setelah lahir, beliau harus kehilangan penglihatan. Beruntung, berkat doa sang ibu dan izin dari Allah, ia sembuh dari kebutaan. Sedari kecil, Bukhari telah dididik oleh ayahnya, yaitu Ismail bin Ibrahim, yang merupakan seorang ulama juga murid Imam Malik bin Anas untuk selalu taat beragama. Ayahnya dikenal sebagai seseorang yang sangat berhati-hati, terutama dalam hal yang bersifat tidak pasti hukumnya, terlebih lagi yang haram. Karena sang ayah meninggal saat beliau masih muda, Bukhari menimba ilmu dengan berguru kepada seorang ulama ahli hadis yang terkenal di Bukhara bernama Syekh Ad-Dakhili. Imam Al-Bukhari mulai belajar ilmu hadis pada usia 11 tahun. Bahkan saat masih anak-anak, Imam Al-Bukhari telah menghafal karya-karya Abdullah bin Al-Mubarak. Sewaktu masih berusia 16 tahun, Bukhari pergi ke Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu hadis. Sepeninggal ayahnya, Al-Bukhari selalu berpergian dengan sang ibu. 2 tahun kemudian, Al-Bukhari berhasil menerbitkan kitab hadis pertamanya yang bertajuk Kazaya Sahabah wa Tabi'in. Selama bertahun-tahun berikutnya, Bukhari menghabiskan waktu untuk mengunjungi beberapa kota guna menemui para periwayat hadis, mengumpulkan hadis dan memilih hadis-hadisnya. Seperti diketahui, hal luar biasa yang dilakukan Imam Bukhari untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang suatu hadis dan orang yang meriwayatkannya adalah dengan bertemu langsung dengan periwayatnya. Adapun beberapa kota yang beliau singgahi adalah Basrah, Mesir, Hijaz, Kufah, Baghdad hingga Asia Barat. Ketika di Baghdad, Imam Al-Bukhari bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, yaitu Ahmad bin Hambal atau Imam Hambal. Sementara di kota-kota lain, ia bertemu dengan sebanyak 80.000 periwayat hadis dan berhasil mengumpulkan serta menghafal ratusan ribu hadis. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat. Setelah melakukan perjalanan selama hampir 16 tahun, akhirnya Imam Bukhari kembali ke kampung halamannya di Bukhara. Di sana, beliau melakukan seleksi terhadap hadis-hadis yang didapatkan dari para periwayat atau perawi hadis. Pada akhirnya, setelah melakukan seleksi dengan sangat ketat, Imam Bukhari menuangkan sebanyak 7.275 hadis ke dalam sebuah karya yang luar biasa yang diberi judul Sahih Al-Bukhari. Kitab tersebut menjadi koleksi hadis yang dianggap memiliki kualitas terbaik oleh kalangan Muslim Sunni. Selain Sahih Bukhari, karya terkenal Imam Al-Bukhari lainnya adalah Al-Adab Al-Mufrad. Demikianlah sahabat-sahabat muslimku, sedikit kisah mengenai Imam Al-Bukhari. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.